Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Raja Wali Nusantara TV. Kembali kami hadir menyajikan informasi faktual dan suara rakyat dari lapangan. Kali ini, kami mengangkat jeritan hati para petani yang berharap bangkit pasca banjir. Namun justru dihadapkan pada persoalan baru yang menyisakan rasa keadilan. Inilah laporan kami dari Desa Curug, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Harapan petani untuk segera menata kembali kehidupan pasca banjir berubah menjadi kekecewaan mendalam. Sejumlah petani di Desa Curug mengeluhkan penyaluran bantuan benih padi yang dinilai timpang, tidak transparan, dan jauh dari rasa keadilan. Sawah sama-sama terendam banjir, kerusakan pun serupa. Namun, bantuan benih yang diterima para petani justru berbeda-beda. Kondisi ini memicu tanda tanya besar sekaligus kecemburuan sosial di tengah masyarakat tani. Keluhan tersebut disampaikan para petani yang tergabung dalam kelompok tani setempat. Mereka menilai distribusi benih tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat justru memantik polemik. Cartiwan, Ketua Kelompok Tani Srikaya 5, mengaku kecewa. Lahan yang ia kelola ikut terdampak banjir. Namun sebagian anggotanya tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya. Banjirnya sama husaknya sama tapi bantuannya beda. Ini yang bikin kami kecewa, ujarnya. Ironisnya, protes justru diarahkan kepadanya sebagai ketua kelompok. Padahal, menurut Cartiwan, mekanisme pembagian bantuan bukan sepenuhnya berada di tangannya. Petani komplain ke saya karena saya ketua. Padahal saya juga bingung, pembagian bukan di tangan saya, ungkapnya. Keluhan serupa disampaikan Sudirman dari kelompok tani Srikaya. Sawah miliknya seluas kurang lebih 500 bata terendam banjir. Meski telah menerima kupon bantuan, benih padi yang diterimanya hanya 10 kg, kalau acuannya 25 kg per hektar tapi yang turun cuma 10 kg. Wajar kami marah. Ini bukan soal sepele, tegasnya. Padahal sesuai skema bantuan pemerintah, petani terdampak banjir atau PUSO umumnya menerima benih unggul bersertifikat sebanyak 25 kg per hektari. Seperti varietas Inpari yang dikenal produktif dan adaptif. Dalam beberapa kasus, bantuan bahkan disertai pupuk untuk mempercepat pemulihan. Namun, realitas di Desa Curug justru berbeda. Petani mempertanyakan akurasi pendataan dan kejujuran distribusi. Benih yang bagi petani adalah napas kehidupan untuk musim tanam berikutnya, kini menjadi sumber persoalan hingga berita ini diturunkan. Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi. Petani mendesak adanya verifikasi lapangan, pembukaan data, serta audit distribusi agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Sorotan juga datang dari Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Indramayu, Atim Sawano. Ia mempertanyakan ketidaksesuaian jumlah desa terdampak dengan desa penerima bantuan. Dari 13 desa merah terdampak banjir di Kecamatan Kandang Haur, bantuan benih disebut hanya menjangkau 9 desa, 4 desa yang dipersoalkan Eretan Kulon, Soj, Eretan Wetan, dan Kertawinangun diketahui mengalami dampak banjir cukup parah. Bahkan sejumlah lahan mengalami PUSO. Kalau desa terdampak tidak menerima bantuan, ini jelas menjadi pertanyaan besar, tegas Atim. Ia juga menyoroti lemahnya transparansi data di tingkat kecamatan. Bantuan disalurkan, namun data penerima disebut belum rampung. Jangan sampai petani yang sedang susah justru ditambah beban dengan ketidakjelasan. Pungkasnya, kasus ini menjadi alarm keras tanpa transparansi dan kejujuran data. Bantuan bukan hanya gagal menolong, tetapi justru menambah luka petani yang sudah jatuh tertimpa banjir. Pemirsa, demikian laporan khusus Raja Wali Nusantara TV. Kami akan terus mengawal persoalan ini agar suara petani didengar dan keadilan benar-benar hadir di tengah mereka. Jika Anda merasa informasi ini penting, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Raja Wali Nusantara TV,
dan share video ini agar semakin banyak pihak yang peduli dan ikut mengawal nasib petani kita. Terima kasih telah menonton. Saya Atim Sawano pamit. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.